warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Adi Ayu Safira NPM 23230265. Di sini saya akan mewawancarai guru olahraga saya, Pak Ilham, sebagai guru pendidikan jasmani. Dan di sini saya guna untuk memenuhi tugas azas paradigma pendidikan penjas. Nah, selanjutnya di sini saya akan bertanya seputar mengenai Bapak Ilham terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, Bapak, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak menggambarkan diri Bapak untuk saat ini yang sudah menjadi seorang guru olahraga? Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya ya, Di Ayu. Untuk sebagai guru olahraga itu menurut saya itu pandangan bagi saya sendiri ya. Itu yang penting pada saat mendidik anak atau mengajar anak itu, yang penting anak itu mau bergerak, jangan terlalu ditekan ya. Jadi diusahakan kalau menjadi seorang guru olahraga itu anak diharuskan atau kalau bisa itu bahagia, intinya itu senang lah, happy. Jadi karena pada dasarnya anak itu sangat menunggu pelajaran olahraga. Jadi kalau setiap seminggu sekali pasti anak sangat menunggu, apalagi jam olahraga itu kan di luar kelas ya. Jadi sangat ditunggu, dan kalau bisa jangan sampai membuat pelajaran olahraga itu sendiri membosankan ya. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Bapak, mengapa Bapak memilih profesi sebagai guru pendidikan jasmani? Kenapa tidak profesi guru lainnya gitu? Selain pada dasarnya basic saya adalah di olahraga, itu saat saya itu SD dulu, saya itu mengagumi seorang guru olahraga. Kenapa? Karena yaitu tadi membuat anak itu bahagia daripada yang di dalam kelas. Karena guru olahraga itu sendiri sangat intinya itu menciptakan kebahagiaan bagi pembelajaran anak. Jadi saya sangat dulu pas SD itu sangat mengidolakan seorang guru olahraga. Jadi itu yang membuat saya selain saya basicnya di olahraga, itu yang mendukung saya ingin menjadi seorang guru olahraga. Baik, selanjutnya ini adalah pertanyaan mengenai bagaimana pendidikan dan pengalaman Bapak sebelumnya mempersiapkan diri untuk posisi Bapak saat ini. Untuk pendidikan saya itu di latar belakangi di Universitas Negeri Semarang, itu jurusan pendidikan kepelatihan olahraga ya. Meskipun kepelatihan di situ ada pendidikannya, jadi saya bisa di materinya itu pasti ada tentang pendidikan jasmani juga. Jadi meskipun fokusnya di keolahragaan atau kepelatihan, jadi masih ada beberapa materi-materi yang mengajarkan untuk menjadi seorang guru olahraga, seperti itu. Jadi selain itu juga sebelumnya saya kan masuk di olahraga karena sebelumnya di SMA itu saya dari SMP sampai SMA itu kan ya berprestasi lah di olahraga. Jadi itu yang mendorong saya untuk masuk di Universitas Negeri Semarang di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, ini selanjutnya mengenai materi yang saya ambil untuk saya tanyakan kepada Bapak Ilham sebagai seorang guru olahraga. Menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri terhadap pendidikan jasmani itu seperti apa? Oke, untuk pendidikan jasmani itu pendidikan yang diajarkan kepada anak. Yang penting anak itu mau bergerak ya, bergerak, dan intinya pada saat pembelajaran itu happy lah, senang. Itu tadi pendidikan jasmani itu tidak menuntut anak untuk harus bisa atau harus bisa kamu lari harus jarak sekian ataupun nendang harus sekeras itu, tidak. Yang penting kalau mau lari ya udah anak biar lari, ataupun nendang sekuatnya dia. Baru nanti itu yang nanti berproses kelanjutan di olahraga. Jadi kalau nanti setelah pendidikan jasmani itu anak bisa mendapatkan kemampuannya, misal di bidang olahraga, renang ataupun apa. Jadi itu dasar dari nanti dia memilih olahraga yang akan ditekuni, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri terhadap olahraga itu seperti apa, Pak? Untuk olahraga tadi berkelanjutan dengan pendidikan jasmani tadi, olahraga itu sudah membuat siswa atau siswa itu sudah tahu keinginannya.
dia menginginkan olahraga itu yang apa, seperti apa. Contoh dia fokus satu olahraga ya. Di sini kalau olahraga itu ada target, berbeda dengan tadi yang pendidikan jasmani itu. Kalau pendidikan jasmani itu kan hanya senang intinya ya, bergerak dan bergembira. Kalau olahraga itu dia sudah fokus di situ. Misal sepak bola dia sudah ikut SSB ataupun badminton sudah ikut klub dan seperti itu. Jadi anak itu sudah ada tujuan untuk berprestasi selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai materi ya ini Bapak. Menurut pendapat Bapak Ilham mengenai hakikat pendidikan jasmani itu seperti apa? Untuk saya itu hakikat dari pendidikan jasmani itu selain melatih fisik ya, anak itu tadi bergerak dan berlari dan yang lainnya itu, di dalam pendidikan itu ada suatu yang harus diajarkan. Jadi contohnya seperti kedisiplinan ataupun rasa tanggung jawab dan lainnya. Jadi tidak hanya menono soal fisik terus. Jadi olahraga itu juga harus diselingi dengan kegiatan pembelajaran. Karena di situ juga ada kata selain jasmani juga ada pendidikan. Jadi kita sebagai guru olahraga itu sebagai contoh intinya. Jadi seperti kita di pelajaran dilarang merokok. Kalau misal guru olahraganya itu merokok, itu kalau bisa jangan di sekolahan. Seperti itu. Karena guru olahraga itu sebagai contoh ya. Jadi diusahakan selalu ada sikap baik terhadap anak. Jadi anak itu menyontoh yang baik-baik kalau bisa. Ini pertanyaan terakhir nomor 2 ya Bapak Ilham. Nah, sebenarnya pendidikan jasmani dan olahraga itu memiliki perbedaan atau tidak? Oke, selain ya tadi persamaan juga pastinya perbedaan. Karena dari yang sebelumnya itu kan pendidikan jasmani itu dasar ya. Intinya anak itu dikenalkan dulu, dan juga dari awal sikapnya juga dilatih di pendidikan jasmani. Jadi dari usia dini anak itu selain tahu olahraga yang nanti akan menjadi bakatnya atau minatnya, jadi ada pembelajaran tersendiri di situ. Jadi setelah dia tahu dia ingin fokus di mana, entah itu sepak bola, badminton, basket, voli atau yang lainnya, baru bertahap ke ranah yang namanya olahraga. Setelah pendidikan jasmani ke olahraga. Nah, di olahraga inilah nanti anak tahu fokus dia di mana. Jadi dia benar-benar nanti di sepak bola ya fokus di sepak bola, dan di voli ataupun yang lainnya itu difokuskan di sesuai minatnya. Jadi seperti itu. Yang ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak Ilham. Dalam pendidikan jasmani dan olahraga pastinya memiliki tujuan masing-masing yang mungkin ada kaitannya antara satu sama lain. Dari pendapat Bapak mengenai tujuan pendidikan jasmani dan olahraga bagi anak itu apa Pak? Ya, untuk pendidikan jasmani itu tujuannya hanya membuat anak itu bahagia ya, intinya rileks lah saat berolahraga. Jadi tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berat untuk dia. Misal contoh anak itu sudah dibuat bosan dulu, itu jangan, karena anak jangan terlalu diforsir setiap olahraga lari, berapa putaran lari, jadi anak itu malah hanya menghasilkan capek. Jadi kalau bisa minimal hanya diajak jalan-jalan, itu melihatkan lingkungan sekitar dan mengenalkan lingkungan sekitar itu seperti apa, itu contoh kecilnya. Jadi jangan terlalu menunjang ke fisiknya dulu, karena itu masih dasar. Jadi anak dibuat bahagia dulu dengan olahraga itu seperti apa. Jadi olahraga itu bagi anak dibuat sebahagia mungkin atau serileks mungkin lah untuk dia. Jadi agar dia bisa berkelanjutan di olahraga itu tadi, yang olahraga yang memiliki tujuan, terutama tujuannya adalah prestasi. Jadi pendidikan jasmani menunjang dia berprestasi di bidang olahraga tertentu. Itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan ini adalah sesi terakhir ya teman-teman. Dan selanjutnya ini akan saya tutup dengan terima kasih Bapak Ilham telah memberikan pendapat Bapak mengenai seputar pendidikan olahraga ya, pendidikan jasmani. Dan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.